Jadi posisinya adalah aku bosnya dan kalian adalah yang diuji. Jadi yang harus dipertanyakan itu adalah kalian, karena kalian yang belum lulus, bukan gue sebagai bosnya. Tapi kebanyakan orang-orang malah terus kemudian merasa bosnya Allah yang harus jawab pertanyaan kita. Kebalik gitu. Lu tuh yang lagi diuji sekarang. Bahwa manusia itu tidak pernah merasa puas ketika dia punya 99 kebaikan, sementara cuma satu yang mengganggu dia. Karena manusia senantiasa cari yang mudah. Lebih mudah ngelihat kesalahan orang lain daripada melihat kesalahan diri sendiri. Kuda ini rela mati demi tuannya. Dan tuannya itu apa yang tuannya beri? Yang tuannya beri adalah ya kandang sama makanan. Setelah 5 ayat ini baru Allah mention manusia. Seolah-olah ini kayak apa ya? Penghinaan buat manusia. Gitu ya. Innal insana lirabbihi lakanut. Kamu tuh kenapa kanut? Ternyata pas aku baca-baca dia itu adalah selalu mengingat-ingat keburukan dan lupa terhadap kenikmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita masih selalu ingin menemani teman-teman kita semua. di YNTV gitu kan ya. Itu kalau bahasa Inggris ya, YNTV. Aneh ya. YN aja lah ya. YN ya. YNTV yang telah selama ini membersamai kita di bulan Ramadan. Dan memang kalau bagi aku secara pribadi ya, dipanggil tuh nggak cukup cuma sekali sih. Makanya itulah kita coba untuk konsisten dalam tanda kutip manggil orang. Karena kayak aku dipanggil istriku 2 kali aja mungkin juga belum tentu nyaut gitu kan ya. Karena nggak semua orang menurutku secerdas Abu Bakar. Yang sekali dipanggil dia langsung nyaut pada Rasulullah. Sedangkan kebanyakan daripada manusia apalagi sekarang itu ada penelitian malah mereka harus dipanggil 19 kali baru bisa mau dengar. Lumayan ya? 19 kali. Jadi aku nggak boleh menyesal dong ketika ngajarin anakku terus anakku belum paham-paham. Belum 19 kali kan? Iya belum 19 kali. Baru berapa? 2-3 kali ya? Stres itu. Ya 2-3 kali biasanya kita udah bilang gini aja nggak bisa. Padahal kalau dalam dunia marketing itu orang harus dipanggil 19 kali. Atau 19 kali mendengarkan sesuatu baru dia akhirnya kepikir untuk sesuatu. Nah mumpung pemikiran kita belum anget dan belum panas ketika mendengarkan bahasan-bahasan ini gitu. Karena bahasan-bahasan kita kan biasanya ngajak orang mikir ya. Kita pengen untuk manggil teman-teman dan mengingatkan bahwasanya kita tuh bukan hanya bikin konten ketika bulan Ramadan loh. Dan bukan hanya mikirin teman-teman sekalian bukan hanya ketika bulan Ramadan loh. Kita itu mikirin teman-teman sekalian hampir seumur hidup kita sih. Gitu kan. Maksudnya adalah mikirin umat maksudnya. Karena memang dedikasi kita adalah kita coba bahwa hidup kita itu bisa untuk bermanfaat. Benar. Bagi umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan teman-teman yang sudah datang ke Itiba itu udah ngerti lah bagaimana kita berusaha untuk di situ secara serius. Dan apa yang kita bahas sekarang tentang reconnect with Al-Quran itu cuma bagian kecil. Betul. Daripada universe pembelajaran yang mau kita buat pada teman-teman sekalian ini. Nah, hari ini apa nih yang mau kita pelajari misalnya? Kita pengen ngomongin tentang kuda, Sat. Kuda. Kapan terakhir kali antum naik kuda, Sat? Aduh, itu traumatis ketika, gak, Sat? kayaknya ketika pandemi. Ketika pandemi serius. Sekarang udah berapa tahun ya? Pandemi 2021 berakhir ya? Atau 2022 lah ya. Berarti 2022, 3, 4, 5, 4 tahun. Antum kapan naik kuda? Aduh, terakhir sih sempat saat kemarin ngenalin Zade. Zade pas dia masuk ke umur 4 tahun aku masih bisa. Antum bisa, aku masih bisa. Cuman pegel lah. Oh gitu. Pas naik tuh kayak aduh ya Allah. Wah, pegel banget. Itu makin takut aku jadinya. Oh gitu. Karena antum aja udah ahli terus pegel kan. Pegel. Kalau aku dari awalnya udah pegel. Tambahin cok. Iya makanya. Tapi aku nggak tahu sih. Mungkin kalau nanti ada kesempatan kita coba main lagi. Iya. Emang kenapa main kuda apa nih? Enggak, karena kuda nih salah satu hewan favoritnya Rasulullah SAW. Oh jelas. Dan dia juga dimention dalam Al-Quran di surat Al-Adiyat kan. Betul. Tapi balik lagi sebelum kita tuh ngebahas suratnya, sebelum kita ngebahas kudanya, kita coba untuk mengaitkan antara Al-Quran dengan relevansi yang ada di sekitar kita biar ngeklik gitu Sat. Aku pengen mulai dengan satu premis di mana tahun 2025 adalah tahun di mana banyak orang itu di layoff.
Iya. Nih, ini aku dapat data ini, Sat. Jadi di tahun 2005 bulan Oktober itu ribuan orang itu keluar dari perusahaan-perusahaan besar, dari Amazon, dikeluarkan, di layoffin. Dari Nestle, dari Microsoft, dari Intel, semua banyak banget dikeluarin. Dan bayangin 14.000, 28.000. Dan kalau misalnya ada orang masuk ke company besar itu kan tadi bukan orang biasa, dia punya kapasitas ya. Betul. Dan dia di layoff. Oke. Dan di Indonesia juga terjadi, Sat. Ketika itu kalau nggak salah banyak banget media-media berita kayak MNC dan lain sebagainya gitu, itu nge-layoff juga orang-orangnya. Iya, benar. Ya kan? Kebanyakan semacam kayak kantor berita kebanyakan. Betul. Dan mereka akhirnya membanjiri media sosial. Betul. Bahkan pernah dapat datanya tuh, dengar datanya dari Udarido, dia bilang katanya orang-orang yang ada di YouTube dan dia punya subscriber 1 juta itu ada 1 juta. Jadi ketika kita berapa? 1.000, ada 1.000. Wah, parah tuh. 1.000 ke 1 juta itu banyak sekali. Anda kayaknya cocok jadi menteri ya. Menteri ya. Markup gitu. Ya, markup. Ya, jadi nggak heran kalau misalnya kita ngelihat ada orang yang punya followers banyak, subscriber banyak, tapi kita nggak relate. Gitu kan. Nah, di juga sini, ya 1.000 ya. Iya, Sat, banyak banget. Belum yang lebih gampang dapat followers itu justru di TikTok. TikTok juga lebih banyak lagi. Oh gitu. Gak pernah main lagi gua. Nah, berbicara soal di layoff itu kan tentunya kita tuh menjadi orang yang kalau misalnya kita adalah bagian dari orang yang di layoff itu pasti kita kan sedih kan ya. Kalau masih muda mungkin masih bisa. Tapi yang sedih itu ya, yang udah tua, udah 40-an ke atas. Iya sih, benar. Dia mau mulai apa lagi? Bener sih. Ada filmnya tuh. Apa namanya, Sat? Film Korea apa namanya? Apa? No Other Way atau apa judulnya? Gitu. Yang ceritanya dia udah tua terus di layoff dari perusahaannya, padahal dia udah mapan banget. Wow. Akhirnya dia sampai bunuh orang untuk bisa survive, bunuh orang lain supaya dia bisa kerja di tempat itu. Wow. Ya aku kebayang sih kesulitannya kayak apa. Kebayang banget. Kalau harus pivoting ketika aku sudah umur segini, itu pasti berat banget. Apalagi kalau misalnya kita dapat janji 19 juta lapangan pekerjaan terus nggak ada. Masalahnya yang janji itu umurnya berapa? Udah 19 tahun belum ya? Enggak, udah lebih. Udah tua ya. Udah tua. Nah, cuman aku ngerasa kayak kemarin dapat berita yang di mana tuh Jawa Timur apa Jawa Tengah gitu, terus di Bekasi pameran untuk bisa daftar itu ribuan orang. Job fair. Banyak yang ada yang meninggal. Bener. Sampai keinjak-injak ya. Desek-desekan. Itu kayak aku ngerasa kayak segitunya ya gitu ya. Orang tuh dapat ini pekerjaan. Mungkin aku nggak ngerasa lirik, tapi misalnya kalau aku ada di posisi itu, aku ngerasa kayak kok nggak adil banget sih dunia gitu. Memang. Kok Allah nggak adil banget sih? Kalau aku karena aku ngerasa bahwa Allah adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi aku nggak merasakan dikasih dan sama disayang gitu. Itu gimana, Sat? Gimana? Harusnya aku merespon seperti apa? Mungkin teman-teman di sini ada banyak loh. Bayangin, kayaknya nggak 1-2, Sat. Hampir setiap minggu itu selalu ada. Bang, aku jualan ini, tolong dipromoin. Bang, aku butuh kerjaan. Bang, aku udah lulus S1, Bang, tapi aku belum dapat kerjaan. Itu kayak gimana, Sat? Ya. Pertama aku lihat gini ya. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada setiap hamba-hambanya. Yang tidak pengasih dan tidak penyayang itu adalah orang-orang jahat. Oke. Nah, mereka itulah yang membuat seolah-olah Allah tuh tidak ada kasih dan tidak ada sayang. Karena problemnya begini, kan kita udah dikasih tahu ya, bahwasanya di dunia ini kita memang bukan untuk bergembira dan untuk berbahagia. Tapi di dunia ini Allah katakan semua itu adalah ujian. Supaya kalian tuh benar-benar diuji di antara kalian siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Nah, menurutku ya, kesalahan beberapa orang tuh adalah dia itu tidak melihat kondisi itu. Dia jadi contoh gini ya, aku bos misalnya, aku bilang gini, kalian semua, aku lagi nguji kalian nih. Jadi posisinya adalah aku bosnya, dan kalian adalah yang diuji. Jadi yang harus dipertanyakan itu adalah kalian, karena kalian yang belum lulus, bukan gue sebagai bosnya. Tapi kebanyakan orang-orang malah terus kemudian merasa bahwasanya Allah yang harus jawab pertanyaan kita. Kalau kamu memang pengasih dan penyayang, kalau kamu yang bos, harusnya kan kamu kan bisa untuk meluluskan kami semua. Baik lagi ke posisi ya, Sat ya? Ke posisi. Banyak orang nggak tahu diri. Nggak tahu diri. Kalau kamu maha segalanya, ngapain kamu memberikan kami ke dunia? Kebalik gitu. Lu tuh yang lagi diuji sekarang. Cara pikirnya aja udah. Paham gak sih maksud itu? Tapi nggak banyak bisa dipahami oleh orang-orang sih. Karena posisinya itu adalah bukan Allah yang harus jawab kita yang harus jawab Allah. Yang bisa salah tuh kita, bukan Allah. Artinya adalah dalam kondisi seperti itu kita tidak bisa membalikkan. Contoh kayak gini misalnya, ada seorang orang tua, dia sudah tahu, dia sudah lewat dengan semuanya, dia udah nyampe kalau anak zaman sekarang bilang. Nah, orang tua nih mau untuk memberikan ujian pada anaknya.
Artinya kalau anaknya lulus, ya bagus. Kalau anaknya nggak lulus, berarti akan ada hukuman. Gampang seperti itu. Namanya juga ujian. Hukumannya apa? Yang paling nggak naik kelas atau apalah. Nah, dalam hal itu, bukan orang tua lah. Yang paling lebih mudah lagi, guru sama murid. Murid dikasih ujian. Dalam tanda kutip ujian, ada soalnya, ada jawabannya. Kalau jawabannya benar, dia lulus. Kalau jawabannya nggak benar, dia nggak lulus. Gampang gitu kan ya. Dia tinggal kelas. Nah, masa muridnya bilang gini, guru kan maha tahu. Kalau bukan guru maha tahu, guru kan udah tahu nih jawabannya apa nih. Kenapa kita masih diuji? Kenapa kita nggak dilolosin semua? Gurunya bilang, itu kenapa gue ngasih ujian ke lu. Karena gue memang bisa, cuman gue maunya gue ngasih ujian gitu maksudnya. Jadi artinya itu yang pertama tuh. Jadi Allah tuh maha pengasih dan maha penyayang. Dan tidak bisa dipertanyakan kasih sayang Allah tuh dari apapun yang terus kemudian terjadi di sini. Fakta bahwasanya kita itu di dunia dan dalam tanda kutip menghadapi semua, itu adalah sudah fakta bahwa Allah tuh kasih sayang pada kita. Nah, hanya saja yang perlu kita lihat adalah Allah itu kadang-kadang tidak terlihat kasih sayangnya karena tertutup oleh orang-orang yang jahat. Nah, ini yang sebenarnya yang menjadi problematika. Dan Allah, salah satu bagian daripada ujiannya adalah agar kita tuh tahu bahwasanya orang-orang jahat ini tidak boleh dibiarkan. Itu justru termasuk salah satu ujiannya. Pertarungan antara hak dan batil itu di sini. Di situ. Karena gini, Allah bilang, karena kalau kamu ngelihat ada orang-orang, lalu terus kemudian mereka berbuat zolim, terus kamu bertanya, kenapa semua itu terjadi? Kamu yang menjadi penyebabnya. Karena aku justru ngasih kamu ujian itu. Aku keinget kata-katanya Ustadz Somad. Dia bilang gini, aku nggak akan pernah mau untuk disuruh sholat istisqa. Terus kenapa? Tahu nggak kenapa? Gara-gara udah ditebangin semua pohonnya. Bukan. Apa? Dia jawabannya bagus banget tuh. Apa tuh? Kenapa aku nggak mau disuruh sholat istisqa? Karena BTW sholat istisqa tuh turun hujan ya guys? Turun hujan. Karena kita tahu lah di Sumatera tempat tinggal Ustadz Somad itu Pekanbaru dan sekitarnya itu sering kali bukan kekeringan, asap, tau nggak? Oh iya. Asap pembakaran tuh parah banget. Itu aku tinggal di Palembang, tiba-tiba pagi hari itu tiba-tiba ya satu kota lu warnanya kuning. Bukan putih. Serem banget. Kuning. Bau banget. Karena asap. Pembakaran. Jelas asap. Lu bayangin ya. Tetangga lu bakar asap aja. Kita risih. Bukan risih. Aku rasanya udah mau kayak ini. Bakar orang. Gitu. Iya. Udah gak mau bakar orang. Serius deh. Kenapa? Karena ya Allah. Dia tuh gak tahu apa kita tuh pagi-pagi mau merasakan hidup yang segar. Benar. Tiba-tiba pembakaran sampah. Iya. Ini rasanya pengen kita gini-gini. Tau gak sih maksudnya. Kalau kita jahat gitu maksudnya. Nah bayangin itu satu kota kayak gitu. Dan itu pernapasan semuanya hancur. Makanya orang-orang di situ banyak Kalimantan, Sumatera banyak menderita penyakit ISPA kan, infeksi saluran pernapasan atas kan itu. Nah, ketika itu terjadi, dimintalah istisqa supaya turun hujan, supaya kekeringan tuh hilang. Dalam arti pembakaran tuh hilang. Ustadz Somad bilang, aku nggak mau. Kenapa? Karena yang ikut sholat nanti bareng-bareng kita adalah orang yang melakukan itu. Gimana Allah mau ngabulin? Aduh. Kalau yang minta itu sama-sama kita. Jadi yang berbuat yang tanda tangan deforestasi itu, yang tanda tangan pembakaran hutan masih yang gini juga. Allah bilang itu yang maksiat itu ada di antara kalian itu. Harusnya daripada kalian sholat istisqa, gampangnya soal kata Ustadz Somad ya, daripada kalian sholat istisqa itu dulu yang diurusin, ambil kepalanya, tangannya suruh tulis tanda tangan yang benar, langsung turun hujan tuh. Bahkan gak usah perlu turun hujan. Karena kenapa? Karena gak ada hutan yang dibakar. Paham maksudku? Paham. Artinya dalam setiap terus kemudian dalam tanda kutip ya, kesempitan hidup. Kan kita udah diajarin. Kesempitan hidup tuh asalnya daripada kalian yang diem ketika ada orang maksiat. Karena ada yang maksiat di antara kita nih. Atau orang-orang maksiat ini berkuasa. Atau orang-orang maksiat ini bisa menimbulkan pengaruh yang sangat besar. Kan begitu kan ya? Allah katakan, faman ittaba hudaya fala yadillu wala yashqa. Siapa yang terus kemudian mengikuti petunjuk tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan tersesat di akhirat dan yashqa fit dunia atau dibalik, tidak akan yadillu fit dunia dan yashqa fil akhirat. Artinya kita bisa lihat bahwa kesulitan itu adalah efek daripada pelanggaran syariat. Itu udah pasti. Sama kayak gini deh misalnya. Contoh ya, lu yang maksiat, lu yang pacaran, gitu kan ya. Lalu terus kemudian setelah lu yang pacaran, lu ditinggal. Karena orang yang pacaran sama lu terus kemudian berselingkuh sama yang lain. Terus lu lu berdoa di hadapan Allah. Bukan berdoa, lu ngeluh di hadapan Allah. Ya Allah, kenapa harus selingkuh dia ya Allah?
Lu yang maksiat dulu. Paham gak sih maksudnya? Ya. Tapi aku ngerti, ada orang-orang yang gak kasusnya kayak gitu. Ada orang yang gak ngapa-ngapain. Dia sudah berusaha dengan baik, dia sudah taat, dia sudah sholat, dia udah berusaha taat syariat. Begitu terus kemudian dia mau nyari kerja, ternyata dia termasuk yang keinjek-injek kan gitu kan ya. Artinya muncul pertanyaan tadi, Allah adil gak sih? Kenapa ada orang maksiat, lantas kemudian dia mendapatkan pekerjaan? Lihat tuh, ada orang yang ngegoblok-goblokin orang, malah dapat pekerjaan. Ada orang-orang yang kaya, minum minuman keras, hidup dia gak pernah kenal Allah, lalu dia dapat pekerjaan. Sementara ada orang-orang yang sudah benar-benar taat sama Allah, tapi kok kayak gini amat gitu, maksudnya jadi WNI. Ya jawabannya bisa banyak sih. Tapi kalau kita mau fokus pada satu pembahasan kita cuma bisa bilang bahwasanya semua ini ujian. Dan akhirnya orang-orang yang menjawab dengan cara apa, itulah yang justru akan menang. Paham gak sih maksudnya? Jadi aku mau bilang gini, ada di Indonesia ujiannya adalah ketika lu sulit banget dapat pekerjaan. Tapi di tempat yang lain, di mana 19 juta lapangan kerja sudah terbuka. Ini di universe yang lain nih. Universe 1453 lah kira-kira kita. Di mana terus kemudian lapangan kerja 19 juta itu sudah dibuka. Orang bukan berarti tidak punya ujian. Artinya, jangan pernah mengidentikan kasih sayang Allah dengan dunia. Kalau itu terjadi, lama tuh urusannya. Paham maksudnya? Paham. Tapi cara yang paling sederhana dan cara yang paling minimal untuk bisa menghargai Allah, ya memang betul dengan dunia. Jadi gini ya, aku pengen garis bawahi dulu. Kalau kita mau bersyukur pada Allah dengan cara yang paling sederhana dan cara yang paling rendah, itu menyadari bahwasanya dunia itu sudah dijaminkan pada kita. Tapi jangan menjadikan standar itu sebagai kasih sayang Allah. Paham gak maksudnya? Ini aku coba perjelas lagi dengan ayat asik. Kayak tahu banget ya. Jadi gini, Allah kan bilang di dalam surat Quraisy, kenapa Anda itu harus mengakui bahwasanya Allah itu adalah Rabb hadzal bait? Falyabudu Rabb hadzal bait. Kenapa kamu harus mengakui Allah dan beribadah pada Allah? Karena Allah sudah memberikan kamu ketenangan, keamanan, dan memberikan kamu rasa kenyang daripada lapar. Kan gitu kan ya. Artinya kalau kamu masih bisa makan dan kamu masih bisa aman ketika kamu makan itu, kamu harus tahu itu ada yang ngasih. Itu adalah Allah. Hanya saja Islam terus kemudian ngasih tahu, tapi kan itu kan yang paling rendah ya. Kamu kan dilatih untuk jadi pro nih. Kalau kamu udah pro, kamu akan ngerti bahwasanya bisa jadi Allah tetap punya kasih sayang pada kamu walaupun kamu tidak punya aman dan tidak punya makan. Jadi standarnya bukan itu, tapi cara termudah itu. Jadi ingat hierarchy of Maslow gitu, Seth. Jadi kalau orang beribadah hanya karena basic, betul. Ya basicnya hilang dia hilang. Tapi kalau misalnya kita punya iman gara-gara transcendental kita sama Allah, itu kita ada makanan atau enggak makanan, kita tetap akan beribadah. Benar. Gitu kan ya. Itu maksudnya. Cuman tadi untuk bersyukur itu yang paling rendah itu. Kamu bisa makan, udah bersyukurlah. Maka Rasul katakan, siapa yang bangun pagi menemukan makanan untuk dimakan, ada atap untuk terus kemudian melindungi dia, maka dia sudah mendapatkan orang terbahagia di dunia. Betul. Asal dia tahu ya. Kalau dia tahu. Tapi kan ketika dia nggak dapat semua itu juga, bukan berarti Allahnya meninggalkan dia kan. Allah kasih tahu, oh berarti kamu sudah levelnya udah beda. Kamu nggak perlu lagi dengan level yang paling rendah. Karena keterikatan kamu ke aku sudah lebih daripada itu. Gitu. Kayak yang terjadi di Gaza lah, Sate. Iya kan. Nah, itu pelajaran banget kayak. Ya itu nggak ada perdebatan. Itu. Nggak ada perdebatan. Sebesar apa ya gitu. Betul. Mereka sudah lah nggak punya makan, dibombardir. Kemarin yang aku hatiku kayak kacau lagi sih. Tapi balik lagi, kayaknya itu udah jadi biasa bagi orang Barat. Karena itu udah jadi nggak jadi berita. Ada seorang perempuan yang aku pernah story itu, tapi mungkin udah hilang ya. Ada seorang perempuan terus dia bilang, ini rambutku bagus banget gitu kan ya. Aku pengen konten nih, kalian harus tahu nih apa yang menjadi kerjaanku tiap hari. Aku sekarang lagi nyisirin rambut gitu. Itu jelas banget itu di tempat pengungsian. Tiba-tiba lagi itu, ini rambutku bagus, meledak. Terus aku bilang, ya Allah. Dan semua orang tuanya meninggal. Kalau nggak salah saudaranya meninggal kecuali dia selamat. Jadi begitu dia lagi mau untuk recover dalam hidup dia langsung jadi yatim piatu. Tapi menurutku dalam hati, ya itulah,
komplain dia nggak ada satupun komplain pada Allah. Artinya komplain dia, bahkan dia tidak komplain pada manusia. Dia komplain sama kita sih yang harusnya nolongin dia gitu maksudnya. Nah itu adalah sesuatu yang menurutku ya akhirnya orang berhasil menemukan bahwasanya ikatan dia dengan Allah bukan lagi pada perkara-perkara basic needs. Tapi keterikatan dia pada Allah sudah dalam level kecintaan yang lebih. Gitu. Itu udah perut. Itu luar biasa sih. Tapi memang kalau misalnya kita ngomong tentang biologisnya manusia, nature-nya manusia itu kan gitu, Sat. Ada yang namanya ini, Sat. Negativity, lisanku kayak keselio gitu. Iya, apa? Ya, negativity bias gitu kan. Bias. Jadi kita tuh lebih otak kita lebih ngerespon terhadap sesuatu yang buruk dibandingkan sesuatu yang baik. Jadi kalau misalnya Allah kasih kita banyak banget kenikmatan, ada satu yang kurang, kita tuh selalu fokus sama yang kurang itu. Jadi kalau dan itu sebenarnya secara evolusi kan bagus ya untuk kita bisa bertahan hidup. Betul. Kita ngelihat ada sungai, ada ikan, kemudian ada bunga, ada suara burung indah, tiba-tiba ada suara ar gitu. Kita langsung waspada nih gitu. Betul. Untuk bisa ngilangin, untuk bisa kasih step nih, Sat, untuk bisa ngilangin negativity bias itu kan ya itu gimana, Sat? Itu yang Allah sampaikan pada Rasulullah ketika diambil anaknya itu. Makanya Allah langsung bilang kan, inna a'tainakal kautsar. Itu adalah sebagai pengingat kan. Kautsar itu menurut beberapa ulama adalah sesuatu yang banyak. Al-Kautsar. Ada yang mengatakan telaga Kautsar. Itu kan ya. Ada yang mengatakan nikmat yang banyak, ada yang mengatakan telaga Kautsar. Manapun itu tetap aja sesuatu yang dikasih Allah lebih banyak daripada yang diambil. Gampangnya begitu. Dan yang dia ambil pun bukan dia ambil semata-mata diambil. Tapi dia ambil jelas karena untuk membuktikan bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang bisa menjadi suri tauladan gitu maksudnya. Maka ketika begitu Allah kata inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar dan seterusnya, maka terus kemudian Rasul langsung tersenyum kan. Karena Allah ingin mengganti negativity bias itu menjadi positivity. Menjadi kamu harusnya fokus pada yang masih ada loh, bukan pada yang sudah diambil. Kamu harusnya fokus dengan apa yang sudah kami kasih dong, bukan yang terus kemudian. Iya memang manusiawi kamu sedih, tapi bisa nggak kamu ngelihat apa yang kami ganti kepada kamu setelah itu? Yang kami ganti adalah kamu punya telaga Kautsar, kamu bisa punya banyak anak-anak yang seperti kamu sedih yang kamu hilang itu. Artinya anakmu bukan hilang, tapi ditambah oleh Allah dalam tanda kutip. Itu anak-anak ideologisnya beliau. Atau kalau misalnya dipakai dengan tafsiran yang lain, bukankah kami udah ngasih kamu sesuatu yang lebih banyak gitu maksudnya. Orang-orang, murid-muridmu yang ngikutin kamu. Bukankah kami udah ngasih tahu kamu bahwasanya dulu ada orang-orang seperti Musa yang pengikut-pengikutnya bajigur-bajigur. Ada orang-orang kayak Nabi Isa yang pengikutnya tuh jadiin dia seperti Tuhan kan gitu kan ya. Nah, kamu setidaknya kamu ngomong apa sama semua sahabat-sahabatmu, mereka ikut loh. Gitu maksudnya. Memang kamu punya musuh sih iya, tapi seberapa banyak orang-orang dukung kamu. Nah, Allah pengen ngasih ganti fokus itu kepada Rasulullah Muhammad dan ngajarin kepada kita juga bahwasanya memang itu justru harus disadarin bahwa manusia itu tidak pernah merasa puas ketika dia punya 99 kebaikan sementara cuma satu yang mengganggu dia. Allah suruh fokus kepada sesuatu yang sudah aku kasih padamu yang banyak itu. Nah, kalau aku ya memang pengingat sih. Contoh ya, aku kemarin ketika buat satu video, aku buat satu video, mudah-mudahan orang yang ngomong nonton ini nih sekali lagi. Aku buat satu video tentang Yesus. Lalu bapakku bilang, Lik, ada orang yang bilang bahwasanya kamu buat 18 kesalahan dalam videomu itu. Itu video sekitar 1 jam. Total 2 video 1 jam. Aku bahas tentang Yesus dalam pandangan Islam. Sesuai dengan apa yang aku tahu, apa yang aku baca. Dan aku udah disclaimer, kalau aku salah, aku dengan sangat-sangat senang banget diajarin. Karena kalau salah itu konsekuensinya tidak dosa loh. Ingat loh bahwa kita nggak salah ngomong. Misalnya contoh ya, kita ngomong kayak gini misalnya. 3 tambah 3 sama dengan 17 misalnya. Salah itu jelas. Tapi nggak dosa loh. Kita bilang bumi itu datar. Nggak dosa. Walaupun mungkin salah gitu kan ya. Rebel aja. Bodoh itu tidak selalu dosa loh. Artinya aku adalah orang yang bodoh bisa. Tapi bisa jadi tapi kebodohan tidak selalu berkonsekuensi dosa. Karena ketidaktahuan atau kesalahan itu tidak selalu berkonsekuensi dosa. Gitu kan ya. Dibilang aku ngomong 18 yang salah. Aku bilang ya silakan aja di list. Ini. Oh ya makasih ya. Harusnya kamu gak usah ngomong. Kenapa gak usah ngomong? Aku salah bukan berarti aku gak usah ngomong. Kenapa? Iya kalau kamu salah berarti kamu gak usah ngomong. Aku mau nanya tuh sama orang-orang yang ngomong kayak gitu. Emang dia gak pernah buat salah? Paham gak sih maksudnya? itu yang pertama tuh. Yang kedua adalah 18 salah. Aku tanya. Aku tahu itu carinya dari ChatGPT kayaknya. Ya walau misal deh. Terus aku tanya.
18 yang salah, tapi dia bisa nggak menemukan? Atau jujur sama aku deh, berapa banyak aku bilang benar? Iya benar lagi. Paham nggak maksudnya? Iya, iya, iya. Jadi selama 1 jam itu aku ngomong ya, Yang dilihat 18 yang salah. Yang lebih parah lagi, ada orang nonton lagi video aku yang bahas tentang segala macam, banyak banget. 1 jam aku bahas total. Dia ngeliatin semuanya cuma untuk dapat 1 titik di mana dia bilang aku tidak Felix Xiao mengatakan bahwasanya jihad itu tidak ada di dalam Islam. Sudahlah dapat 1 doang, salah lagi. Nyimpulinnya salah lagi. Aku bilang gini, itu 1,5 jam video. Kenapa kalian nggak bisa ngambil yang baik-baik di situ? Itu maksudnya. Kalau ada yang salah, kasih tahu aku aja, nggak apa-apa. Sebuah adabku sebagai seorang pembelajar adalah aku pasti ketika mengatakan sesuatu aku pasti punya dasar. Ketika terjadi slip of tongue itu biasa. Aku ngomongnya 18 sementara di kepalaku 17. Atau misalnya kayak aku pernah bilang satu hari rokaat tuh berapa? 14 rokaat atau berapa aku lupa. Padahal 17 misalnya. Dan seterusnya. Salah tuh biasa banget gitu maksudnya. Tapi balik lagi, orang manusia lebih senang dengan sesuatu yang buruk. Aku pernah ngomong sama antum kan, manusia itu perlu winners and losers, tapi mereka lebih perlu losers daripada winner. Kenapa tau nggak? Asik. Bukan, karena manusia kebanyakan losers. Mereka perlu teman. Mereka lebih suka merendahkan orang lagi, merendahkan orang lain daripada mereka muji orang. Nah artinya karena mereka perlu teman, karena mereka tahu mereka juga nggak bisa, sehingga mereka perlu teman. Dari titik itu sebenarnya kita harus ngerti bahwa negativity bias itu adalah normal bagi manusia. Karena manusia senantiasa cari yang mudah, lebih mudah ngelihat kesalahan orang lain daripada melihat kesalahan diri sendiri. Lebih mudah untuk melihat kesalahan orang lain daripada melihat atau memberikan penghargaan bagi orang lain. Nah jadi kita tuh memang cari yang mudah aja sih sebenarnya. Nah jadi 18 salah. Tapi coba hitung dong yang benernya berapa, coba fair dong. Kalau bener tuh biasa. Nah itu tuh. Gitu maksudnya. Makanya orang-orang bilang kan gini, kita itu terobsesi pada sesuatu yang tadi ingin menyalahkan orang lain. Ingin menyalahkan tuh obsesi tuh. Karena dengan menyalahkan orang, kebanyakan orang merasa lebih baik. Paham gak maksudnya? Iya benar. Jadi kalau ada orang nggak bisa berbuat lebih baik, dia menyalahkan orang lain, karena menyalahkan orang lain membuat dia instan seolah-olah lebih bagus. Lebih baik, benar. Aduh, pernah terjadi lagi sama aku. Aku juga kan sering dibully juga kan di media sosial kan. Aku ngerasa kayak yang ngebully aku lihat dia bukan siapa-siapa juga gitu. Dia nggak buat apa-apa juga gitu. Kalau nggak ngerti jangan ngomong. Emang lu ngerti? Kalau nggak ngerti mendingan diem aja gitu. Pakai dalil lagi, Rasulullah bersabda gini-gini. Lah justru dia nggak ngerti, dia nggak pernah berkaca pada diri dia sendiri. Dan pas aku ngelihat orang-orang kayak gitu sih, dalam hatiku cuma satu, ya Allah, aku nggak pengen jadi orang kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku ngelihat ada kesalahan orang, iya oke, aku tahu dia salah, tapi aku pasti nyampeinnya dengan cara yang berbeda. Kalau memang aku beneran sayang, bukan diumbar, dipotong segala macam gitu sih. Betul, bukan diumbar, bukan dijadiin sebagai kayak gorengan, olok-olokan. Bukan dijadiin kayak caci maki. Sebenarnya yang buat orang bahaya itu caci maki sih. Apalagi kalau ada tambahan-tambahannya. Padahal dia ustadz loh. Oh iya benar. Paham gak sih maksudnya? Iya. Dia pengen berkata gini, lihat nih gue bukan ustadz, tapi gue bisa lebih bagus gitu. Ya itu sih yang pengen disampaikan sebenarnya. Walaupun gue pemaksiat nih ya, kayak gitu-gitu. Nah itu cara paling mudah. Sementara mereka nggak mengambil jalan ini. Aku kan bilang sederhana gini, ya kalau kalian nggak suka, kalau kalian merasa ini salah, bikinlah. Kalau kalian merasa nggak salah, ayo datangin aku, ngobrol lah. Apa susahnya kalian? Ada orang yang bikin tadi kan dipotong cuma tuh gini doang, ya Allah gini doang. Ya kayak gitu-gitu kan keluar, ketawain, goblok gitu kan ya. Kayak gini aja nggak ngerti gini. Nah, untuk apa? Oke, untuk menunjukkan diri dia sendiri menurut. Dan dia berhasil sih. Maka aku bilang kalau ada orang misalnya motong video lu atau motong video orang lain cuma tuh diketawa-ketawain, ya dia lagi nunjukin diri dia, bukan nunjukin diri kita. Dia bukan menilai diri kita, tapi dia sedang membuat orang lain menilai diri dia sendiri. Jadi pikir gini, aku kadang-kadang bilang sama orang-orang kan, ini berlaku ke semua agama ya, nggak cuma agama tertentu, Islam juga sama. Contoh kayak gini ya, begitu kita ngelihat ada orang salah, terus kemudian kita bully habis ini orang, terus kemudian bully habis, terus kemudian kita bertanya begini,
emang setelah itu orang-orang akan respect dengan Islam. Paham gak sih maksudnya? Nah, yang pengen kita tunjukin apa nih? Kalau kita pengen orang-orang belajar bukan kapok dengan Islam, kita harus mulai untuk menunjukkan sesuatu yang berbeda. Dengan pembelajaran berbeda. Yang paling gampang balik lagi ke Gaza. Coba lihat ya. Ada orang dibombardir, diperkosa orang-orangnya dan segala macam, nggak punya makanan, menyaksikan kematian anak-anaknya, terus dia ditanya, bagaimana respon Anda? Dia bilang ini, mudah-mudahan Allah menjaga mulutku daripada mengucapkan perkara-perkara yang dia tidak ridhoi. Berarti semoga yang keluar daripada mulutku adalah perkara-perkara yang Allah ridhoi. Bagaimana dengan saudara-saudara yang kalian mati? Alhamdulillah. Semua itu dari Allah akan kembali pada Allah. Orang tanya tuh, buset. Dalam kondisi kayak gini kok lu bisa masih normal? Aja, bener. Gitu maksudnya kok lu bisa normal? Gua dalam kondisi kayak gini aja ke-trigger. Gua dalam kondisi gini aja misuh gitu kan ya. Apalagi ketika aku diwawancarai, bukankah kita bisa lebih misuh lagi tuh? Paham gak sih maksudnya? Bener. Nah, itu kan berarti kan yang terjadi pada mereka adalah mereka coba untuk fokus pada penyelesaian permasalahan. Karena kalau mereka nunjukin seperti itu, maka orang-orang jadi dalam tanda kutip respect. Walaupun aku yakin mereka nggak pencitraannya. Tapi sebaliknya coba lihat ya. Kemarin di Amerika ada orang bikin pengumuman. Gua pengen membuktikan bahwa Al-Quran itu sampah dan hoax. Dan dia sudah nyontoin. Dia pakai Quran ditaruh di mulut babi. Jadi pala babi, dia potong pala babi, taruh Al-Quran. Dalam pala kita nih, emosi banget kan kita kan ya. Tapi gini, aku mau nanya, kita udah tahu hukumnya apa nih orang nih? Kita udah tahu kalau dia dalam kekuasaan Islam, kita udah tahu. Ini hukumannya udah jelas. Orang ini udah gila gampangnya. Karena udah gila, kayaknya lebih baik dia tidak hidup di dunia lah. Karena lebih membahayakan orang gitu kan ya. Tapi dalam sistem Islam kan. Dalam sistem Islam itu bisa terjadi. Tapi ketika dia berbuat tuh di Amerika misalnya. Sekarang aku mau nanya nih. Apa pilihan yang tersisa pada umat Islam? Aduh. Apa ya? Media sosial paling. Nih, aku kasih tahu ya. Apa? Yang berbuat ini Yahudi. Yang dia ajak untuk nolak orang-orang Muslim ada orang Kristen. Paham maksudnya? Ini orang adu domba nih. Memang babi beneran nih orang-orang. Jadi dia ngajak manas-manasi orang Kristen, ngajak mereka untuk rally, ngumpul, bawa pala babi itu, bawa Quran, mau dibakar di situ untuk membuktikan bahwa dia ngomongnya nggak pantas banget lah tentang Islam dan Muslim, parah banget. Dan dia tahu, dan dia siap untuk kayaknya mati di situ. Dia ngarepin di tengah-tengah itu orang Muslim bakal ngelukain dia, bakal mukulin dia. Memberikan respons yang menurut orang benar kan? Benar kan lu? Muslim nih. Iya. Benar kan itu ancaman? Tapi Allah itu maha ini ya, maha pembuat makar ya. Tahu nggak besok apa yang terjadi? Apa? Entah ini settingan atau bukan, tapi dia digebukin sama orang-orang kulit putih. Digebukin sama orang-orang kulit putih ketika di dalam rally itu. Orang pada ngumpul gebukin dia. Ngelemparin dia dengan segala macam. Walaupun orang bilang itu settingan sih. Tapi yang gak settingan adalah apa? Yang nyelamatin dia Muslim. Aduh. Muslim. Aku Muslim. Bukannya harusnya kamu bunuh dia. Enggak, aku Muslim. Nyelamatin dia bawa ke ini. Jadi beritanya epic tuh. Wow. Dia mendapatkan balasan yang paling epic. Kenapa? Orang yang menyelamatkan dia adalah orang yang dia benci. Bener. Bukan dia hina, dia benci. Paham gak sih maksudnya? Pikir lu gini, iya sih di titik itu ya. Di titik itu kita harus melihat ada perbedaan antara hukum dengan dakwah. Paham gak sih maksudnya? Ya hukumnya kita udah tahu. Hukuman para penghina Rasulullah, para penghina Al-Quran dan segala macam. Aku pengen sebelum nanti kita lanjut ke sini ya. Aku pengen kita coba untuk ngeliat kondisi di Indonesia. Bukankah kita juga sama kayak gitu? Bagi orang-orang yang kita pikir misalnya bahwasanya mereka itu kayak nggak hormat dengan Islam, kita harus kayak injek-injek banget tuh. Sampai di titik orang-orang yang lain ngelihat kayak gitu. Kalau kayak gitu, aku nggak mau menjadi bagian daripada kalian karena aku harus jadi kayak gitu, jadi orang yang menghinakan orang, atau aku nanti dihinakan juga. Paham gak sih? Nah, di titik itu menurutku ya memang penting sih kita untuk memahami bahwasanya ada cara yang berbeda dalam
dalam pendekatan. Oh iya. Artinya aku tidak bisa membenarkan apa yang dilakukan oleh muslim yang nyelamatin orang itu. Iya. Karena kalau aku jadi muslim di sana, ya udah aku biarin aja tuh. Lagi pula dia urusan dengan orang kulit putih itu, aku biarin aja. Jahat ya aku ya. Tapi aku juga tidak bisa menyalahkan dia. Bener. Karena yang dia perbuat itu adalah sesuatu yang justru membuat Islam jadi lebih bagus lagi. Iya. Sebagaimana aku nggak bisa nyalain orang-orang Gaza. Kenapa kamu nggak lari dari situ? Atau aku juga tidak bisa membenarkan ketika mereka dibunuh juga. Iya. Paham gak sih? Tapi ya Allah punya cara kan untuk menunjukkan itu semua kan ya. Itu sih sebenarnya. Wow. Aku ngerasa kayak kan anak aku umur 5 tahun nih, Seth. Iya. Dan dia tuh secara nature itu kan bawaannya kan ngeluh gitu. Kalau ada apa-apa ngeluh. Gini, negativity tadi ya. Iya, aku jadi ngerasa kayak jangan-jangan kalau misalnya gue yang udah kepala 3 ini, sebangkot ini, gue masih mikirnya kayak gitu, itu kayaknya mental dan komunikasi gue masih mental bocah gitu. banget. Dan itu ternyata banyak loh, masih banyak orang yang kayak gitu. Yeah. Nah, ngomong-ngomong tentang apa, kita tuh lebih fokus sama yang buruk-buruk dibanding yang baik. Nah, ini Allah mention di surat Al-Adiyat. Yang tadi kita mention di awal ya. Allah bilang wal adiyati dobaha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. 5 kali Allah mention tentang kuda. Ya, yang tadi kita bahas di awal. Benar. Dari kuda sampai penistaan terus ke kuda lagi. Nah, 5 ayat ini spesifik ngomongin kuda. Kudanya kuda perang yang berlari di subuh hari. Karena adiyat. Al-adiyat, mereka berlari menerjang musuh. Tandanya apa? Kuda ini rela mati demi tuannya. Dan tuannya itu apa yang tuannya beri? Yang tuannya beri adalah ya kandang sama makanan. Dengan percikan-percikan api. Dia effort itu menerobos barisan ya kan. Dia tuh rela mati hanya demi majikannya. Betul. Gitu. Nah, setelah 5 ayat ini baru Allah mention manusia. Seolah-olah ini jadi kayak apa ya? Penghinaan buat manusia. Gitu iya. Innal insana lirabbihi lakanut. Kamu tuh kenapa kanut? Ternyata pas aku baca-baca dia itu adalah selalu mengingat-ingat keburukan dan lupa terhadap kebaikan. Kenikmatan. Jadi kayak itu berarti bukan kuda. Kita kayaknya lebih hina dibanding kuda. Apa ya, betul. Itu tadi babi. Gimana? Karena anjing aja gak gitu loh. Anjing gak gitu ya? Anjing gak gitu. Anjing itu dia sangat loyal sama yang ngasih makan. Kayaknya babi deh kayaknya yang gak loyal sama yang ngasih makan. Iya, bener. Karena kan kayak apa ya, babi kan gak bisa diajarin ya. Aku gak tahu sih. Tapi kalau hewan-hewan bisa diajarin kan kayak anjing ya. Coba tolong yang ahli perbabian di sini. Apakah babi bisa diternak gitu maksudnya? Iya. Tapi bahkan babi mungkin bisa ini ya, tahu diri kali ya. Tapi nggak tahu sih. Tapi kalau yang sudah jelas bisa dikondisikan kayak anjing kan jelas banget ya. Jelas. Dia ada sedihnya. Kucing juga ada sedihnya, segala macam. Kalau dia udah didomestifikasi kan ada sedihnya, ada nurutnya. Terutama anjing ya. Anjing kan di Ashabul Kahfi kan juga disampaikan ya. Nah, tapi kuda itu ternyata yang membalasnya paling effort. Innal insana lirabbihi lakanut. Manusia bahkan tidak manusia tidak mengingat kebaikan. Tidak mengingat kebaikan. Nah, sebenarnya baik lagi selalu kalau misalnya ngobrol sama aku selalu minta sama Ustadz how-nya. Gimana caranya agar kita itu tidak jadi kanut. Oke, secara biologis kita udah begitu. Terus kita tahu nih bahwa kita tuh harus ingat sama Allah nih gitu kan, ingat sama tujuan. Terus kita harus perbaiki sifat kita. Nah, kalau dari Ustadz tipsnya apa, Ustadz? Nah, menurutku gini. Balik lagi memang purpose itu sangat penting ya. Tapi di dalam hidup itu senantiasa ada 3 hal yang harus kita jelasin benar-benar dalam hidup kita. Dari mana asal kita, akan kemana kita pergi, dan ngapain kita sekarang. Nah, ngapain kita sekarang itu baru bisa dicapai kalau kita tahu dari mana kita dan akan kemana kita. Itu penting tuh. Jadi how to untuk tidak mengeluh itu adanya pada pemahaman kita mau kemana dan kita dari mana. Itu penting banget. Contoh kayak gini ya. Aku dari Jakarta mau pergi ke Surabaya, maka jalan yang antum kasih pasti beda dengan ketika aku ada di Bali mau ke Surabaya. Karena beda kan jalannya kan ya. Kalau dari Bali ya dia naik kapal dong. Kalau dia dari Jakarta ya naik apapun terserah, tapi satunya ke timur, satunya ke barat. Gitu kan ya. Berarti cara itu sangat tergantung dengan kita ada di mana dan kita mau kemana. Maka ketika kita tahu kita dari mana, kita paham banget bahwa kondisi yang sekarang tuh benar-benar sudah kondisi yang sangat ideal. Contoh ya, bukankah Allah juga bilang begitu? Dulunya kamu tersesat, kami kasih jalan.
Dulunya kamu yatim, kami kasih pengasuhan. Dulunya kamu lapar, kami kasih makan. Bukankah semua nabi-nabi bilang begitu? Ya. Ya Allah, kata Ibrahim juga bilang gitu. Aku dulu nggak ada petunjuk, kamu kasih aku petunjuk. Aku lapar, kamu kasih aku makan. Aku sakit, kamu yang nyembuhin aku. Dengan mengetahui awal dan akhir, kita lebih mudah mengetahui how to-nya itu seperti apa. Nah makanya Nabi Ayub, ketika dia ditanya sama istrinya dalam satu riwayat ya, ditanya istrinya, kenapa kamu nggak angkat tanganmu kepada Allah? Karena kalau kamu ngangkat tanganmu kepada Allah, ini beres nih. Nggak mungkin Allah menolak permintaan kamu. Kamu tuh kan kekasih Allah. Apa yang dia bilang? Aku malu. Kamu ingat? Iya, kan gitu kan. Dari mana kita nih? Kamu ingat kita dari mana nih? Allah menjadikan kita dari nggak punya apa-apa, punya sebanyak ini. Dan kamu ingat berapa lama kita nikmatin? Kita nikmatin 30 tahun. Nantilah ya kalau aku sudah 30 tahun menderita, nanti aku akan minta pada Allah. Aduh. Kita udah tahu kita kemana, kita udah tahu kita dari mana, maka kita how to akan kita lakukan. Sama kayak gini nih, Allah bilang gini, kenapa kita dibilang kanut? Allah bicara tentang kuburan kan? Iya benar. Afala ya'lamu idza bu'thira fil kubur. Nah, dan kemudian dan apa yang ada di dalam sudur, di dalam dada kamu. Artinya gini, kita diingatkan, kamu tuh nanti ke situ loh maunya. Nah, artinya kamu mau taat, kamu nggak mau taat, kamu akan balik lagi ke kubur. Tapi mana yang kalian inginkan nih? Kalian mau kemana nih sebenarnya balik lagi? Kalian sudah tahu kalian dulunya adalah orang-orang yang bahkan nggak punya apa-apa. Kalau ada orang mau mengeluh kalau zaman sekarang ya, orang Gaza lebih layak mengeluh daripada kita. Cuman ya memang namanya manusia, pasti kita selalu merasa kurang. Makanya Allah bilang, coba ujungnya mau kemana? Kalau kamu sudah tahu ujungnya mau kemana, dan kamu sudah tahu awalnya kamu di mana, setiap hal bisa kamu ubah menjadi bekal tempat kamu menuju. Contoh misalnya, iya sih, kita selalu berpikir gini kan, Gaza lah balik lagi. Siapa di antara kita orang-orang yang dalam tanda kutip mengharapkan masuk surga? Siapa yang nggak perhatian pada Gaza? Kita perhatian. Tapi kan kita tahu kita nggak bisa buat apa-apa. Kita kadang-kadang mikir gini, ya Allah kok gini, ya Allah kok gini, kok kayak nggak adil ya Allah, kok kayak gini-gini. Terus kemudian kita ngelihat respon mereka, buset, harusnya kita lebih mudah ngerespon gitu daripada mereka. Paham gak sih maksudnya? Ya Allah aku tahu ini salah, aku tahu ini jelek, tapi ya Allah mudah-mudahan aku tetap berjuang dengan tetap berharap kepada Engkau. Lah itu kan lebih mudah daripada mereka ngomong kayak gitu. Oh kita diingetin lagi, jadi kita bisa untuk balik lagi. Menurutku gitu sih. Selalu ya khasnya jawaban Ustadz Flik tuh selalu tentang why gitu. Padahal yang aku harapin bagaimana itu kayak misalnya perbanyak bersyukur gitu. Biasanya 3 hal yang harus kamu bisa gitu kan. Masalahnya adalah orangnya nggak bersyukur masalah. Antum nggak bisa nyaranin orang untuk sesuatu yang dia salah. Oh iya. Apa Ustadz, saya tuh lagi malas makan Ustadz. Bagaimana solusinya? Makan. Saya lagi futur nih Ustaz. Bagaimana supaya saya tuh bisa rajin sholat? Gak gitu. Paham gak maksudnya? Ini orang lagi gak bersyukur nih ceritanya. Kita gak bisa nyuruh dia bersyukur. Nah maka how to itu menurutku ya datang daripada why. Memahami why itu memudahkan kita untuk sampai pada titik how to itu. Akan dari mana, akan kemana, kita baru dapat caranya. Karena caranya itu adalah sebenarnya cara itu akan muncul, orang bilang gini, mengetahui masalah adalah setengah daripada solusi. Karena kita akan mikir. Tapi kalau orang nggak ngerti masalahnya, yang terjadi ngeluh. Aku bilang sama anakku ya, satu hal yang paling aku tekenin sama anakku terus menerus, jangan ngeluh. Kenapa? Kalau kamu ngeluh, otakmu off. Aku bilang gitu. Kalau kamu mau jadi orang goblok, kamu ngeluh. Dan kamu harus tahu, lihat orang-orang yang berprestasi, nggak ada yang pernah ngeluh. Antum tahu nggak? Aku males pergi ke gym. Setelah itu aku ngeliat Ronaldo. Buset, gitu kan ya. Ronaldo berkata, asik gitu. Ronaldo mentality ya. Iya, nggak usah Nabi Muhammad. Ronaldo itu, dia itu apa ya? Dia bilang gini, terakhir kali itu, orang banyak bertanya kepada aku, gimana caranya bisa jadi kayak kamu? Dia bilang gini, nggak ada yang merahasiakan, semua udah kasih tahu kepada kalian. Kalian yang goblok gitu. Nggak ada dia ngomong gitu. Kalian nggak mau ngelakuin. Gitu. Kalian nggak mau ngelakuin. Oke, aku pergi ya. Gitu. Kenapa? Karena nggak ada hasil daripada alasan. Alasan apa? Capek, banyak kerjaan, besok harus syuting lagi. Tapi kalau aku selalu beralasan begitu, otakku off. Tapi kalau aku tidak beralasan, itu aku akan dapet caranya karena otakku on. Gimana caranya? Gimana caranya? Itu adalah privilege orang yang
why. Ya. Orang yang mikir why. Kenapa harus ke sana? Aku dari mana? Nah itu privilege bagi mereka. Artinya menurutku ya, manusia memang diciptakan banyak alasan, manusia memang diciptakan banyak untuk mengeluh, banyak untuk mengingat perkara-perkara yang negatif bukan yang positif. Tapi justru itulah kita tahu kan, kita nggak boleh ikut itu. Paham gak sih maksudku? Aku bilang pada aku berkali-kali, aku nggak pernah mau dengar kalian alasan, karena alasan itu tidak pernah berteman dengan prestasi. Ya. Jadi kalau kalian mau berprestasi, kalian jangan banyak alasan. Minimal kalau nggak bisa diem, terus bilang aku nggak mau kayak gini, aku maunya nyampe ke situ. Tapi jangan alasan karena capek, karena nggak punya alatnya, karena belum bisa, karena begini, karena begitu. Enggak, minimal diem, tapi udah tahu, jangan banyak alasan. Ya. Itu penting sih. Nah, bingung. Ya, Enggak. pada intinya adalah innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu terhadap Tuhannya banyak banget dia melupakan kebaikan-kebaikan Tuhannya. Yeah. Padahal kuda aja itu langsung bersyukur dalam tanda kutip. Benar. Ketika dia sudah dikasih kandang dan sudah dikasih makan. Artinya apa? Artinya bisa kita ketahui bahwasanya manusia yang banyak untuk mengingat kesyukuran terhadap Allah, fokus pada perkara-perkara yang lebih banyak dikasih oleh Allah, dia harusnya lebih bisa untuk menemukan ibadah dan ketaatannya pada Allah. Harusnya sih. Iya, sebenarnya dari episode kemarin kita sebenarnya udah dapat jawabannya, yang tadi Antum bilang kan, dari mana, di sini ngapain, dan untuk apa gitu. Betul, kan. Dan betul. selalu ayat-ayat yang dibahas selalu ada ngomongnya tentang akhirat. Jadi kan kubur, kamu tuh harus ingat kamu akan kemana gitu. Kalau semua ayat-ayat makiyah bukannya begitu. Iya sih. Iya kan? sih, bener semua sih. ayat-ayat makiyah senantiasa ngingetin manusia. Dan balik lagi dari awal kita udah bilang kan, bahwasanya manusia itu nggak bisa dipanggil sekali. Bener. Tapi dipanggil berkali-kali. Dan semua ayat yang antum bawain kebetulan makiyah ya. Makiyah semua. Mutaffifin makiyah, Al-Adiyat makiyah, Takwir. Kemarin At-Takwir, surat-surat makiyah. Terus apa lagi? Satu lagi surat Al-Qiyamah. Al-Qiyamah makiyah juga ya. Artinya semua berfokus pada akidah. Karena manusia tuh, ini bagus banget lagi. Gimana, Ustaz? Berarti bagi Allah dan Rasulullah, manusia itu terkadang tidak perlu tahu caranya. Kalau dia tahu ujungnya kayak apa? Kalau dia tahu ujungnya dan tahu dia ada di mana. Ada yang menarik. Kalau kita lihat Nabi Nuh, Allah memerintahkan Nabi Nuh buat apa? Kapal. Dan dia nggak tahu dia buat apa? Bukan. Tapi dia nggak disuruh buat kendali kapal. Oh iya. Untuk apa kendali kapal? Contoh lagi ya, Ashabul Kahfi. Emang dia tahu mau ngapain? How to-nya ngapain dia tahu? Nggak tahu how to-nya dia. Dia cuma disuruh apa? Ya udah, kalau kamu memang mempertahankan agamamu, ya udah kamu pergi aja. Sampai berdoa kan dia, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Musa disuruh pergi ke Firaun. Lalu Musa terus kemudian nggak diarahin juklak dan juknisnya kan. Walaupun cuma dikatakan bahwasanya dia harus ngomong yang lain misalnya. Tapi nggak dikasihkan kamu mulai dari sini. Nanti kalau dia begini kamu begini, begini. Ingat nggak Musa bilang apa? Ya udah ya Allah, kalau memang aku harus ke Firaun, setidaknya ada jubirnya lah, Harun. Tapi ternyata ketika kita lihat seterusnya, Harun nggak ngomong. Oh iya benar. Yang ngomong dia semua tuh. Iya benar. Artinya kan dia nggak dikasih caranya kan. Aku yakin bahwasanya dalam beberapa titik ketika kita melihat Quran surat Makiyah itu diturunkan di Mekah tuh berkaitan dengan akidah, itu bukan tanpa sebab sih. Tapi Allah cuma pengen ngasih tahu, yang penting yakin. Yang penting kamu tuh yakin. Yang penting yakin alangannya minggir dewe. Kalau kamu yakin halangannya itu minggir sendiri. Artinya cara itu tidak perlu untuk cara itu tidak perlu untuk dipusingkan. Karena satu lagi ada. Apa, Set? Maryam goyang pohon kurma. Kan tebel banget, Set. Iya. Caranya? Nggak tahu. Goyang aja udah. Mau gimana caranya ya Allah? Susah kan? Allah bilang, sembelih sembelih sapi betina. Al-Baqarah. Terus yang ditanya sama Yahudi apa? Warnanya apa? Bani Israel. Caranya Caranya gimana? seperti apa?
malah ditegur kan. Oh. Kalau disuruh buat aja udah. Iya benar. Ya udah, kalau kamu buat tuh semakin mudah bagi kamu. Tapi kalau kamu tahu tanya caranya, lebih sulit. Berarti memang harusnya jangan tanya caranya. Pokoknya ya Allah ini ya, tapi gini ya, bukan berarti kita jadinya tidak berbuat sebab akibat. Benar. Tapi maksudnya Allah itu kadang-kadang memudahkan kita dengan cara untuk yang penting kamu tahu mau kemana, kamu tahu dari mana, Allah yang nanti akan membuat kamu mudah dalam caranya. Ya. Wow. Ya, jadi teman-teman semua, sebenarnya dari awal sampai akhir yang kita bahas itu balik lagi. Manusia suka ngeluh, manusia suka curang, manusia suka negatif bias. Itu solusinya balik lagi. Tahu dari mana, di sini ngapain, dan akan kemana. Betul. Gitu kan. Dan itu ternyata nggak diulang sekali 2 kali dalam Al-Quran, banyak, bahkan jadi satu fase sendiri, yaitu fase makiyah, jadi surat-surat makiyah. Ya, dan alhamdulillah mudah-mudahan kita juga bisa jadi dapat pelajaran dari situ. Apa pelajarannya? Sampai sederhana sih pelajarannya, walaupun tidak sederhana. Jadi perlu diulang-ulang tadinya. Sederhananya adalah kita itu dengerin panggilan Allah aja terus. Ketika kita dengerin panggilan Allah aja terus, kita mulai pasti akan positif di dalam diri kita. Kita akan semakin mudah untuk menyadari kebaikan-kebaikan Allah yang udah Allah kasih ke kita. Cara Allah untuk mengingatkan kita, dan dan perlahan-lahan. Setiap perkara-perkara yang tadi mengganggu kita punya cara pandang yang berbeda. Setidaknya berislam itu berarti menambah opsi terhadap sesuatu yang dulunya mungkin kita nggak ada opsi di situ. Awalnya opsi ke orang tua cuma emosi, cuma kesalahan-kesalahan dia aja, cuma kekurangan-kekurangan. Setidaknya ketika kita berislam, kita nambah opsi. Meskipun mungkin opsi itu belum mampu kita pilih, tapi setidaknya kita tahu, oh ada opsi begini. Itu gunanya agama. Dan mudah-mudahan bisa menambah teman-teman mencintai Al-Quran dan mencintai apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Makasih bro untuk membahas semua ini, dan insya Allah kita lanjutin dalam yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.